Musola seorang pemilik rumah di Manggarai menunjukkan keajaiban yang mustahil. Karena seperti tak tersentuh api, di tengah kobaran kebakaran hebat pada 13 Agustus 2024 lalu. Ruangan sederhana itu memang terlihat utuh, sementara ruangan di sekitarnya hanya menyisakan puing-puing bekas kobaran api. Sambil menangis, pemilik rumah berkali-kali menyebut nama Allah karena melihat keajaiban yang membuatnya tak percaya. Postingan di sosial media itu juga langsung mendapat reaksi positif netizen. Tapi apa sesungguhnya yang membuat ruangan tersebut terhindar api yang berkobar? Mungkinkah karena dijadikan musola yang setiap hari menjadi tempat sholat? Bagaimana para pemuka agama melihat fenomena ganjil ini? Mungkinkah ini menjadi salah satu kebesaran Allah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kebakaran besar yang melanda kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2024 lalu sangat menggiriskan. Ribuan rumah dilumat api hingga menyisakan puing-puing dan warna jelaga, sisa kobaran Sang Maha Agni. Tragedi kebakaran yang melanda Manggarai meninggalkan rasa duka sangat dalam. Di saat bangsa Indonesia sedang dalam suasana riang, perayaan HUT kemerdekaan ke-79. Ada ribuan rumah hangus, hanya meninggalkan puing yang menggambar kepedihan. Sementara itu, tidak kurang 4.000 orang mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Termasuk sangat banyak anak-anak yang mengungsi di tenda-tenda darurat. Pemandangan langsa terlihat nyata saat anak-anak korban kebakaran itu bermain ala kadarnya, dihibur oleh komunitas pendongeng. Hari ini banyak banget teman-teman tuh kayak gitu ya. Ada teman-teman, ada Kak Yono juga semuanya. Luar biasa, seneng gak hari ini? Seneng gak? Seneng dong, tepuk tangan lu buat kita semuanya. Udah boy, kita hari ini main sama teman-teman karena banyak banget tuh. Wah, teman-teman kita pendongeng semuanya hadir hari ini. Kita panggil siapa lagi sekarang ya? Oh, udah Bi. Banyak banget soalnya Bi. Luar biasa, senang banget Kak Iki. Masya Allah, kita kumpul bareng ternyata ya. Reunian ternyata, Masya Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo lakukan itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, ayo lakukan itu. Kalau kau suka hati, bilang hore. Tahun pertama yang kebakaran di asrama di ujung jam 2 malam. Terus saya bangun, dengar ada kebakaran, terus saya turun, melihat kayaknya masih jauh kebakarannya. Tiba-tiba terus langsung serentak kenceng. Terus saya nyelamatin barang-barang saya jualan sembako, nyelamatin cuman rokok sama tabung gas, hanya itu, lainnya ludes semua. Tapi lihatlah, di tengah bangunan yang meninggalkan perasaan perih, ada satu rumah yang menyedot perhatian publik. Sebab
Ada satu bagian rumah yang utuh bagai tak tersentuh api. Lewat postingannya di sosial media, pemilik rumah menunjukkan ruangan yang tak terbakar sambil menangis dengan sesekali melafalkan asma Allah. Dari keterangan pemilik rumah tersebut, ruangan yang terhindar dari api yang berkobar karena selama ini dijadikan musola. Setiap hari, semua keluarga menjalankan ibadah sholat di ruangan tersebut. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, masih dilindungi ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih rumah ini ada musolanya ya Allah. Di kamar kita. Ruangan yang utuh bahkan hingga perabot-perabotnya memang sulit dijelaskan karena di sekelilingnya tak bisa diselamatkan dari kobaran api. Tapi semua percaya ruangan itu dijaga Allah karena selama ini menjadi tempat beribadah. Dalam pandangan Ustadz Dery Sulaiman, keajaiban itu hanya bisa terjadi karena diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Semua yang diizinkan Allah niscaya akan terjadi. Apalagi ruangan di rumah tersebut dijadikan musola yang menjadi pusat peribadatan bagi keluarga pemilik rumah. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Jadi kalau orang beriman tentu dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak usah heran bang, bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti akan terjadi. Jadi kalau ada hari ini ada kebakaran besar, tiba-tiba ada satu rumah nggak terbakar, ternyata ada masjid, ternyata ada Al-Quran di dalamnya, itu bukti bahwasanya Allah itu berkuasa. Ya. Nggak masuk akal kan? Itulah kalau di zaman Nabi namanya mukjizat, kalau zaman sekarang namanya karomah. Harus dipikirkan, oh ini mungkin karena ini nih rumahnya tidak. Memang Allah kalau kehendaki terbakar itu pasti terbakar. Kalau akan tidak terbakar, tidak terbakar. La ilaha illallah. Pancaran doa-doa yang setiap hari dilafalkan dari ruangan tersebut nyata-nyata telah menjauhkannya dari musibah besar. Ada kekuatan spiritual yang memancar sekaligus menjadi perisai dari kobaran api. Ustadz Dery yakin pemilik rumah bukan hanya menjadikan ruangan tersebut sebagai musola, lebih dari itu, barangkali ada amalan-amalan tertentu yang membuat ruangan mengalirkan hawa yang positif. Ya pasti karena ada amalan-amalan khusus ya yang kita mungkin nggak tahu. Amalan apa yang membuat Allah Ta'ala jaga masjid itu, jaga rumah itu. Ya nggak mungkin karena ada amalan yang buruk kan, pasti amalan baik kan. Mungkin karena di pembacaan Al-Quran di sana, ada sholat di sana. Kita nggak tahu amalan apa, nggak ada yang tahu asbab amalan yang mana diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, sehingga Allah jaga rumah itu. Jangan heran, tidak usah begitu takjub, berpikir juga, oh hebat orang ini, hebat benda. Allah yang hebat, Allah yang hebat. Jadi Allah yang menjaga masjid itu, ya karena itu rumahnya Allah. Nah, itu jadi ibrah buat semua memandang untuk cepat-cepat bertobat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kejadian kebakaran itu menjadi asbab hidayah. Amin. Tapi benarkah ada energi batin yang kuat sehingga ruangan tersebut terhindar dari kobaran api? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Melihat kenyataan ganjil karena ada satu ruangan yang tak tersentuh api,
yang bisa dilakukan hanya menyeru asma Allah. Sebab peristiwa ajaib semacam itu hanya bisa terjadi jika Allah menghendaki. Tanpa memaknainya sebagai kebesaran Tuhan, akan sulit mendapatkan penjelasan bahwa ruangan musola itu selamat dari musibah. Hanya dengan keimanan bisa dipahami ada api yang sudah menghanguskan ribuan rumah, tapi gagal membuat sepetak ruangan ikut terbakar. Semua itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah punya wewenang dalam statementnya kun fayakun, maka terjadilah. Tiada mustahil bagi Allah. Ketika kebakaran yang melanda di Manggarai, Pasar Manggarai itu luar biasa, yang memakan banyak rumah, yang menjadikan suatu terserak karena korban dari api yang luar biasa. Tapi yang ajaibnya yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat umat bersujud kepada Allah, tempat umat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tempat rumah suci disucikan oleh Allah, mengadu, mendekatkan diri kepada Allah, Allah jaga. Mungkin masyarakat di situ adalah gemar untuk mentakmirkan, mensyiarkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada energi yang luar biasa. Energi inilah kalau musola tanpa adanya program agenda suatu buat umat, dia nggak ada kemakmuran, pasti terkena juga imbas daripada kebakaran tersebut. Kekuatan doa-doa yang dipanjatkan dari ruangan yang dijadikan musola menjadi salah satu kekuatan yang membelokkan musibah, sehingga ruangan itu terhindar dari api yang berkobar-kobar. Keajaiban yang datang dari langit memberi energi luar biasa, sehingga kebakaran hebat sekalipun tak mampu menghanguskannya. Semua itu sekali lagi hanya bisa terjadi jika Allah sudah berkehendak. Itu lagi-lagi Allah menunjukkan kebesaran. La yuraddir qadr ila bidoa. Tiada mustahil bagi Allah ketika dia mengadakan doa. Warga di situ, masyarakat di situ mendoa kepada Allah, sehingga yang tadinya musibah takdir yang ingin Allah hancurkan rumah, karena kekuatan doa itu Allah menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga efek manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga di sini Allah ingin memperlihatkan kekuasaan kepada kita, dan kita hendaknya bagi orang beriman percaya ini ada suatu keajaiban, kekuasaan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi sesuatu tempat yang bernilai suci. Di situ ada energi kekuatan yang memang di luar akal sehat manusia, di luar logika. Lagi-lagi di sini adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya diisi baca Quran, kemudian mensyiarkan daripada sholat berjamaah. Dan di sini adalah keajaiban-keajaiban Allah, dan Allah buktikan saat ini. Kita lihat, bayangkan kebakaran di tengah-tengah itu musolahnya, itu secara logika, ya secara akal sehat kita pasti musola di situ terkena imbas efek daripada kebakaran tersebut. Tapi buktinya Allah memberikan kekuasaan, memperlihatkan kekuasaan dengan izinnya, sehingga rumah Allah yang disebut musola ataupun masjid terjaga dengan utuh. Tidak bisa dipungkiri, ruangan musola yang tidak ikut terbakar di sebuah rumah di Manggarai adalah keajaiban yang sangat nyata. Tapi benarkah ada hawa metafisika di sana? Mungkinkah kekuatan magis yang terpancar dari musola itu yang menyelamatkan dari kobaran api? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Memang sepertinya tidak ada lagi penjelasan paling masuk akal selain karena kebesaran Tuhan. Ruangan yang tak terbakar di tengah kobaran api sangat besar hanya bisa terjadi atas izin Tuhan. Tapi bagi seorang spiritualis seperti Panglima Langit, keajaiban-keajaiban serupa itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi jika mendengar cerita bahwa ruangan yang tak terbakar dijadikan musola. Ada kekuatan magis yang ikut menjaga selain karena memang bukti dari kebesaran Tuhan. Ruangan di sebuah rumah di Manggarai yang tak tersentuh api
hanya salah satu dari banyak peristiwa serupa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya memang itu kan sudah istilahnya itu keajaiban dan bisa dibilang bukti kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Bahwasanya orang yang sholat, yang beribadah dengan baik dan menyediakan tempat ibadah untuk jalan menyembah Allah, Allah akan melindungi, Allah akan menjaga, dan Allah akan memberi kebaikan dan rahmatnya di tempat tersebut gitu. Nah itu salah satu sebenarnya bukti nyata Tuhan menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Nah, jadi sebenarnya ya itu sudah memang janji Allah ya kalau menurut saya gitu. Allah akan menjaga orang yang beriman, orang yang soleh, dan tempat ibadah juga. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Jadi Allah menunjukkan kuasanya lewat kasus ini. Kenapa yang musola itu tidak terbakar, sementara yang lain terbakar? Ini hampir sama kasusnya seperti masjid yang tidak kena tsunami di Aceh. Ini loh, bahkan api pun nggak bisa menyambar. Keajaiban di tengah musibah barangkali memang bukan kali ini saja terjadi. Banyak kisah-kisah menakjubkan di saat terjadi bencana yang sangat hebat. Ruangan yang tak tersentuh api saat kebakaran besar di Manggarai hanya menjadi penegasan bahwa ada kebesaran Tuhan yang mampu mengizinkan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.